Jumpa lagi kita kawan. Ini ngeri sekali kawan ya. Ternyata laut yang dipagar itu sudah bersertifikat. Bayangkan laut pun sudah disertifikat. Nah, ini saya ambil dari media online suara.com dengan judul Skandal Pagar Laut dekat PSN PIK 2 terkuat. Sertifikat HGB diterbitkan untuk lahan di tengah laut. Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN Nusron Wahid mengkonfirmasi bahwa lahan yang dipagari di tengah laut Tangerang telah memiliki sertifikat hak guna bangunan atau HGB. Pengakuan ini semakin menguatkan dugaan adanya praktek ilegal dalam pemanfaatan wilayah pesisir. Kami sampaikan, kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat atau hak guna bangunan yang di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di sosial media, kata Nusron di Jakarta Senin 20 Januari 2025. Nusron mengatakan jumlah sertifikat hak guna bangunan itu mencapai 263 bidang. Sertifikat atas nama beberapa perusahaan yang terdiri dari PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang dan atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, kemudian atas nama perseorangan sebanyak 9 bidang. Selain itu, ada juga sertifikat hak milik atas nama Surhat Hak sebanyak 17 bidang. Jadi berita-berita yang muncul di media maupun di sosmed tentang adanya sertifikat tersebut, setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya sesuai dengan aplikasi, katanya. Sebelumnya pagar laut misterius yang membentang sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, Banten yang dekat dengan proyek strategi nasional atau PSN Tropical Coastland milik Pantai Indah Kapuk 2 bikin heboh. Pasalnya keberadaan pagar laut tersebut sampai saat ini masih menimbulkan misteri dan polemik. Siapa pemilik aslinya? Karenge, bayangkan laut sudah dikapling-kapling. Ya, lautnya udah dikapling. Sudah ada HGB-nya. Sudah ada surat-suratnya itu laut. Bayangkan itu kawan. Kalau laut sudah terkapling-kapling begini, ya kan seakan-akan di negeri ini sudah tidak ada lagi tanah. Betul-betul. Ya. Dan sampai sekarang masih misterius. Masih misterius. Siapa yang punya? Boy, bagaimana menurut kawanku ini? Ya, silakan berikan masukannya dan memberikan tanggapannya kawan. Ya, jadi ini laut ini sudah dikapling-kapling rupanya ini kawan. Ya, bayangkan laut pun mereka sudah kapling. Ini lagi dibongkar oleh Angkatan Laut ini ya. Nah, ini harus dicari ya. Ini harus dicari tahu siapa pemiliknya ini. Siapa yang pasang bambu. Harus diusut ya. Kemudian untuk apa mereka memagar laut. Nah, ternyata ini sudah ada anunya. Kapling-kaplingannya, bidang-bidangnya. Ya. Sudah ada HGB-nya. Baik, yang ngeluarkan mungkin BPN kali ya. Ini harus diusut. Ya, sampai kepada tingkat kebijakan siapa yang memberikan izin. Bahaya ini kalau laut sudah dikapling-kapling kawan. Ya kan, di darat sudah habis dikapling mungkin. Maka ini masuk ke laut. Lama-lama udara juga dikapling.
Nah, ini semakin mengerikan kawan. Dan kenapa baru ketahuan sekarang ini? Ya, kenapa baru ketahuan sekarang ini setelah ramai-ramai ya kelompoknya Pak Said Didu berteriak, kemudian semua terbongkar. Nah, kita belum tahu ya, kalau informasinya katanya itu HGB-nya itu keluarnya tahun 2023. Kok bisa-bisanya laut itu dikapling? Ya, kok bisa-bisanya ada yang mengeluarkan surat? Ya kan? Dengan adanya HGB, hak guna bangunan, artinya ada pemerintah ya yang mengeluarkan ini surat. Dan itu dibenarkan oleh Menteri BPN atau ATR, Pak Nusron. Nah, Pak Nusron sudah bilang ini akan dicek dan akan dilihat. Kalau memang terbukti, maka ini akan bahwa HGB itu tidak berlaku. Nah, tentunya di sini pemilik HGB akan melaksanakan perlawanan. Silakan lawan negara. Yang jelas ini sangat-sangat kurang baik kawan. Bayangkan laut dikapling, lama-lama juga sungai dikapling-kapling. Padahal laut ini adalah pemersatu bangsa. Seandainya ini tidak ketahuan dan dia sudah membuat di situ menimbung atau reklamasi, ya kan? Nah, ini kan sangat ngeri kali pun kawan. Ya. Bayangkan masyarakat tidak boleh lewat di situ, padahal di situ banyak ikan mau diambil. Nelayan tidak boleh ngambil ikan di daerah situ. Bahkan kalau kita lihat videonya yang viral ya, ada viral lawas itu, ada seorang wartawan mau masuk ke laut itu, kemudian dihalang-halangi oleh speedboat security. Katanya itu wilayah peak katanya. Kan sudah ngeri begini kawan. Di laut sendiri tidak bebas mencari ikan. Nah, jadi ini harus betul-betul tuntas. Ya, harus betul-betul dicek tuntas siapa yang mengeluarkan izin, siapa yang di situ menanam bambu itu. Ya, karena ini sudah dikapling-kapling kan sudah ada datanya, kaplingannya kan sudah ada namanya. Sudah nama-nama perusahaan, nama perorangan, ini kan sisa dipanggil sebenarnya. Ya kan namanya kan sudah ada di Kementerian ATR atau BPN. Ya, tinggal dipanggil, diusut. Nah, mudah-mudahan ini terbongkar. Dan kuncinya juga di sini, yang ngambil kebijakan itu siapa, harus juga dibongkar kawan. Demikian, bagaimana menurut sahabatku?